adalah video tentang supervisi klinis yang kami lakukan di kelas 1 SIPA Kalabdik semester 1 ya. Bersama saya ada Bu Marsita Dewi sebagai guru kelas 1 SIPA Kalabdik. Ya. Ada pun yang ingin disupervisi tentang murid ya. Ya, mata pelajaran numerasi literasi, kompetensi yang dasar yang diajar itu membaca dan menghitung. Ya, baik. Masalah dihadapi siswa, apa masalahnya siswa? Satu saja. Satu siswa ada kemasalahnya yang dihadapi. Ada salah satu siswa, tidak perlu disebutkan namanya ya. Ya, boleh juga disebut. Jadi salah satu siswa saya ini memiliki sesuatu yang ketika Namanya siapa? proses Namanya? pembelajaran Adikta, Salah satu siswa dia memiliki masalah ketika dalam proses belajar itu tidak fokus. Jadi pandangannya ke sana kemari, walaupun mungkin baru 5 detik pertama ditegur, dia kembali tidak fokus. Walaupun itu dia dipanggil secara personal untuk maju satu-satu mengejar dengan membaca, dia juga masih seperti itu. Jadi dia lebih banyak ke ranah mainnya. Memang mau jam apapun itu dia main, cerita, basicnya. Jadi main. cerita, dia jam tidur itu Pak, setengah jam itu cerita. Bisa disimpulkan nanti ya, berarti dia tidak bisa fokus. Iya, Dia, dia kan ada sebenarnya tidak bisa ADHD namanya. ADHD. Tapi saya tidak tahu apakah dia masuk ADHD ataukah dia hanya anak dinas pendidik. Ya. Apa kompetensi yang ingin dicapai siswa ini? Dia sudah bisa membaca bukan? Nah, kadang juga biasa aku dia baca itu masih tertukar-tukar, salah ingat, walaupun sudah dipelajari tapi lupa lagi, lewat lagi, di review ke materi pertama lagi, harus diulang dia sampai 10 kali. Bisa membaca dia, bisa membaca. Berarti kelemahannya di sini karena dia tidak bisa fokus, tidak bisa membaca, dia jadi cepat lupa. Bisa masuk ya disleksi ya. Apa materi kita ajarin dia menghitung kan? Bisa menghitung dia. Kalau menghitung itu dia kelebihannya. Di sini saya harus Bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat dari temannya. Fokus membaca ini materi pokok dan tujuan pembelajaran tak apa. Untuk semester 1 ini, kalau dibaca itu sampai di terus buku kata juga, dikasih buku kata Baca sampai huruf. ya. Kalau abjadnya sampai sini dia kenali, tapi kalau untuk suku katanya baru sampai dua suku kata. Mampu membaca huruf saja dan kalimat dua suku kata. Iya. Itu saja. Langkah pembelajaran tak apa? Pakai apa sih? Biasa mix sih, misalnya kayak pertemuan pekan ini lewat buku, kemudian pekan selanjutnya ada juga gambar yang disediakan. Biasa juga saya gambar di papan tulis, buat materi itu dimasukkan ke dalam sebuah cerita. Jadi anak lebih tertarik memang untuk kalau seperti diadakan cerita di dalam materinya, karena bahasa Indonesia. Biasa juga dengan permainan. Media apa dipakai ini? Iya, salah satunya ini coding. Coding namanya itu kan? Iya.
coding offline. Ya. Bahan daur ulang. Lain dari bahan daur. Oke. Bagaimana cara kerjanya itu Kang? Ya. Jadi misalnya di sini disediakan kartu abjad dengan angka. Ini kartu abjad dengan angka ya. Nah, di sini angkanya ada penjumlahan dan ada pengumuman. Nah, kemudian nanti anak-anak bisa pakai belajar ini. Contohnya seperti ini. Ambil satu kata, simpan di bangku-bangkunya. Misalnya pas, cari huruf abjadnya. Huruf P, A, dan S. Nah, seperti itu. Jadi selain mereka menaruh di sini, mereka juga diminta ini huruf apa yang kamu letakkan di sini. Oh, ini huruf V, Bu Guru, ini huruf A, ini huruf S, seperti itu. Jadi dia harus bertanggung jawabkan, tidak langsung cari hurufnya, tapi juga dia harus jelaskan ini huruf apa yang dia simpan di sini. Untuk melatih fokus, melatih juga ingatannya tentang abjad. Misalnya kayak kata kedua, tupai, cari huruf T, U. Jadi dia sambil naikkan ke bangku harus dia sebut ini huruf apa. U, kemudian P, A, I. Ini tupai gitu. Nah, kalau untuk angka, ambil kartu, letakkan di bangku-bangkunya 4 tambah 4. Nah, dia juga bisa menghitung pakai jari. 4 tambah 4. Jadi itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian, oh, dihitung sama orang 8 Bu Guru. Nah, cari angka 8 di sini. Nah, kalau pengurangan di belakangnya 3 kurang 2 pakai jari. 1, 2, 3 kurang 2, 1, 2, 1 Bu Guru. Nah, berarti cari angka 1. Ini bilang angka 1. Jadi sederhana saja cara Oke. Untuk observasi saya anggap sudah ya, sudah terlaksana. Ya. Nah, setelah Ibu Marsita menggunakan ini, bagaimana hasilnya ke anak ini, anak Dita? Dia makin semangat belajarnya, kemudian dia tuh lebih antusias untuk mengetahui lebih banyak. Karena di sini sendiri misalnya abjad ini disediakan 26 kata, jadi bervariasi setiap katanya yang dia akan susun. Jadi dia sambil bermain juga, dan disediakan di sini warna-warna cerah dan beragam supaya menarik. Bahkan kelas-kelas atas pun itu ke kelas untuk cari ini kemarin kelas 6 Bu Guru mana mainan tak gitu. Maka belajar juga sambil main Bu Guru. Anda semangat belajar lebih antusias ya, karena memang dia modelnya mau bermain. Iya, itu nggak bisa stuck begitu saja duduk. Bisa. Ini bisa bilang jadi game seperti ini sebenarnya memang sederhana tapi sangat berguna. Oke, kesimpulannya supervisi Dan ini hadiah ini sepertinya saya akan mengembangkan dan lebih banyak jenis permainan dan pembelajaran seperti ini, karena bisa sangat membantu selain dari itu juga anak-anak yang semakin bisa mereka mainkan kapanpun dengan beragam cara. Nanti akan disediakan lagi yang lebih baik, karena ini sebenarnya masih polos-polos kelihatannya, itu dikembangkan lagi. saran dan rekomendasi untuk kesulitan terbaik boleh dibuat lebih rapat ya, dan video ini non digital. Kira-kira apa selanjutnya yang mau kita buat? Langkah selanjutnya selain daripada yang non
proses yang dimainkan di rumah. Jadi seperti kuis-kuis di rumah sih. Kemudian kalau untuk kemudian kalau digital seperti ini nanti akan dibuatkan lagi semacam permainan ular tangga atau papan kayu begitu Ya. untuk medianya. Ada juga itu bundarnya, bundar. Papannya Apa apa namanya itu? Ketika ketemu sama guru yang lain langsung dibaca. oh iya. Ya. Sama dengan apa gitu yang jam dinding yang dibuat dulu satu lingkaran itu ada semua huruf abjad di situ, baru di sebelahnya ada huruf dan cara membaca a gitu. Oh iya. Ya. Oke, bisa dikembangkan di. Iya. Oke. Apalagi kalau dari Belanda Jepang. Ya. Ini dari Boston. Motor Tadi mana? Buat papan. ya, non. Apa nak? Asal. Ular tangga di. Oke Bu Marsita, semoga berhasil ini sana ya. Nanti medianya bagus ya. Mudah-mudahan anak-anak lebih bisa belajar, bisa tercapai tujuan pembelajaran TAP, yaitu anak-anak bisa membaca sebelum naik di kelas 2. Nah, semakin tinggi daripada semakin tinggi juga tuntutannya. Oke baik, kita tutup supervisi klinis ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.